Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Ruang Garuda, suara dari sayap anak muda untuk bangsa. Hari ini, saya Sally Pravita Dewi, CPNS dari RSUD Maijen H. Atalib, Kota Sungai Penuh, bakal nemenin teman-teman semua kurang lebih 20 menit ke depan. Tentu saja, saya nggak sendirian, karena di sini udah ada rekan-rekan narasumber yang keren-keren dari kelompok 4, Latsar 2026 Kota Sungai Penuh, Angkatan 5. Terima kasih kepada Kak Dani dan Kak Regia yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dalam podcast hari ini mengenai kesiapsiagaan bela negara sebagai bagian dari tugas Latsar kami. Yuk kita kenalan dulu sama Bang Dani dan Kak Regia. Hai Bang Dani, apa kabar hari ini? Coba perkenalan dulu dong. Halo, kabar baik Kak Sandy. Kenalin, saya Pardani AS dari PUPR Kota Sungai Penuh, bidang sumber daya air, CPNS tahun 2026. Oke, Alhamdulillah ya Bang Dani. Terus untuk Kak Regia, apa kabar nih Kak? Perkenalan juga dong. Kabar baik, Alhamdulillah ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Regia Tiffany, CPNS dari Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dari bidang sumber daya air. Oke, Kak Selinya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, kita nggak membuang waktu, kita langsung saja ya Kak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apakah sebenarnya makna dari bela negara dalam konteks sebagai seorang SN? Mungkin dari Bang Dani dulu. Baik Kak Sally. Mungkin biasanya ya ramai yang menganggap itu bela negara itu cuma sekedar angkat senjata. Tapi sebenarnya pada intinya yaitu bela negara itu komitmen dan kesadaran dan untuk mempertahankan eksistensi bangsa melalui tugas dan pengabdian yang profesional, jujur, serta berintegrasi. Bagi ASN, ia dilakukan melalui pelaksanaan dasar, perhikmatan awam, serta menjadi agen penyatu bangsa. Gitu Kak Sally. Oke, lalu eh, nilai dasar bela negara yang paling krusial di era digital seperti saat ini. Itu apa saja sih Bang? Lalu bagaimana regulasi hukum yang mengaturnya? Semuanya penting, tapi yang paling krusial adalah setia kepada Pancasila sebenarnya. Di era digital, maklumat masuk tanpa tepis, maka Pancasila harus jadi benteng kita. Dari segi hukum, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 jelas mengatakan di sana setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Lebih spesifik lagi, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 mengamanatkan ASN wajib setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta profesional dalam tugas. Itu, Kak. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara bagi ASN? Oke, ini coba buat Kak Regia untuk jelasinnya Kak. Oke deh, Seli. Gini, kesiapsiagaan itu tuh maksudnya itu tuh kesiapan mental, kesiapan fisik, moral kita tuh untuk menghadapi segala hal gitu. Apa aja nih gitu, baik krisis bencana, ancaman, ideologi. Terus kita nih sebagai calon ASN ya, gitu kan, harus sudah menjalankan peranan strategis ini sebagai pelindung kepentingan bangsa melalui penghikmatan yang tangguh, inovatif gitu, terus yang adaptif gitu. Gitu sih. Oke, oke Kak. Lalu nih, coba kita sebagai CPNS nih,
bagaimana sih kita melihat kesiapsiagaan bela negara ini? Coba nih siapa yang bisa jawab? Ayo Bang Dani deh. Boleh. Menurut saya sih sangat penting ya, Kak. Kadang-kadang kita terlalu fokus rutin kerja sampai lupa nilai strategik kita. Kita perlu memperkuat wawasan kebangsaan biar bekerja dengan semangat nantinya, biar setia mengabdi, juga bukan sekedar menjalankan kewajiban semata-mata. Gitu, Kak. Oke, lalu bagaimana pula implementasi bela negara bagi ASN yang bertugas di kawasan terpencil, perbatasan, atau di pedalaman dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada? Gimana tuh Kak Regia? Gini nih, paling mudah ya. Ya kita tuh kalau sebagai CASN atau CPNS lah ya, itu bekerja semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat setempat nih, walaupun di daerah terpencil gitu. Prinsipnya kita tuh nggak boleh menjadi masalah, kita harus mencari solusi. Sekurang-kurangnya jangan menjadi beban lah. Bukan kita lah yang jadi penyakitnya gitu, kita menjadi solusinya lah, eh, penyelesai masalahnya lah di sana. Terus walaupun ada keterbatasan dana akses gitu kan, tetap kita harus bekerja profesional, mencerminkan nilai bela negara dari hal-hal kecil aja deh gitu. Jadi kita nggak boleh jadi beban ya Kak, minimal. Minimal bukan beban nih. Lalu, iya. Lalu gimana sih kita memastikan program bela negara ini nih bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar dihayati oleh kita nih sebagai calon pegawai negeri sipil. Coba dari Bang Dani, silakan Bang. Dia tuh nilainya memang abstrak, tapi ya dia boleh diwujudin melalui tingkah laku harian. Contohnya kayak hadir perhimpunan pagi-pagi tepat waktu dan mencapai sasaran kerja. Terus kedisiplinan juga parameter keberkesanan program bela negara di pejabat, gitu Kak. Oke, seperti kita nih CPNS tahun 2026 nih kan rata-rata nih sebagai generasi muda, Gen Z atau generasi milenial yang akrab dengan teknologi ataupun inovasi. Lalu apa sih peranan konkret kita dalam membina kesiapsiagaan bela negara? Oke deh, jadi kalau ngomongin Gen Z nih, sebenarnya saya udah bukan Gen Z ya, belum masuk ke Gen Z nih, masih milenial akhir nih. Tapi pergaulannya kan semuanya sama Gen Z ya. Jadi ini Nah, menurut iya kan. saya nih, yang bisa kita lakukan itu tuh yang paling dekat aja lah ya. Itu tuh nggak nyebarin hoax deh, gitu. Terus jangan kasih like sama komen-komen yang ujaran kebencian gitu, yang memecah belah bangsa, apalagi kan banyak buzzer-buzzer ya. Jadi bisalah kita abaikan itu tuh gitu. Terus bina inovasi teknologi nih di tempat kerja, ya kan? Karena mungkin sebagai Gen Z, teman-teman yang Gen Z lah ya, gitu kan, kepemahaman teknologinya kan lebih baik nih. Terus meningkatkan keberkesanan atau tugasnya. Kalau ada berita palsu, dilaporkan, diberi edukasi, dibetulkan, kita benarkan lah semampu, semaksimal mungkin nih. Terus mulai dari lingkungan kecil aja, dari keluarga, pertemanan gitu kan. Yang paling sering terpapar kan berita-berita hoax ini kan sekarang malah generasi boomers ya, Gen X gitu kan, yang terlalu cepat menyebarkan informasi, apalagi di grup keluarga tuh. Itu deh. Cepet banget ya Kak. Informasi itu cepat banget. Apalagi kalau ada berita viral tuh cepet banget itu. Betul. Oke. Lalu untuk latihan Latsar CPNS ini, ada nggak sih sebagian daripada pembentukan kesiapsiagaan tersebut, Kak? Ya pastinya dong Kak Sally.
karena Landsar kan gerbang awal ya untuk kita membina watak ASN yang tangguh, disiplin, cinta tanah air, dan segala macamnya. Urgensinya yaitu untuk menanamkan mindset bahwa menjadi PNS bukan sekedar kerja, juga amanah. Ini asas untuk menjalankan 3 fungsi ASN loh, seperti pelaksanaan dasar, pelayanan awam, dan penyatu bangsa juga, Kak. Gitu, Kak. Oke. Oh, keren-keren sekali jawabannya. Alhamdulillah Kita ya. udah nggak kerasa nih, udah berapa menit nih podcastnya ngoceh aja dari tadi. Ternyata bahas kesiapsiagaan bela negara itu seru ya kalau dibahas santai. Hmm. Nah, Iya dong, Kak. ada nggak closing statement dari teman-teman? Kalau dari saya sih kayak simple aja. Cinta negara kamu kayak kamu nyintai diri sendiri. Jaga pondasinya biar rumah kita tetap tegak. Mantap nggak tuh? Keren-keren. Kalau Kak Regia gimana Kak? Ada nggak Kak closing Kalau statement-nya? dari saya sih, yang namanya Indonesia itu tuh jangan dihafal namanya aja, tapi Indonesia itu dimasukin ke hati nih, dijadiin jiwa kita dong gitu. Berarti Keren. pun yang kita lakukan, for Indonesia deh. Keren. Betul sekali. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk Sobat Ruang Garuda, moga-moga obrolan receh tapi berisi ini bisa nambah sedikit wawasan untuk kita cinta kepada Indonesia. Saya Sally, Saya Regia. dan ada Kak Dani dan Kak Regia pamit. Jangan lupa tetap waras, tetap Indonesia. See ya. Bye-bye, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.